Oke, Salam semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa menikmati hari Minggu ini dengan beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini Rose bersuka cita sekali untuk kembali bersama anak-anak bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, akan belajar tentang Alkitab, Holy Bible. Apa sih Alkitab itu? Kita akan belajar. Karena ini adalah sebuah fondasi untuk kita semua belajar bahwa seperti apa dan bagaimana Alkitab. Nah, tujuannya pagi hari ini untuk kita belajar apa sih Alkitab itu, dan kedua apa sih isinya, dan siapa sih penulisnya, dan kenapa juga Alkitab itu harus ada. Nah, kita untuk di aktivitas yang sudah Lose juga kirimkan di grup WA, di halaman pertama kan ada pertanyaan seperti ini. Berapa jumlah kaki yang dimiliki oleh gajah ini? Nah, untuk pagi hari ini Lose tidak akan sebutkan berapa jumlah kaki gajah di sini, tapi anak-anak bisa tulis di lembar aktivitas. Cari yuk. 1. Berapa sih jumlah kaki gajah? Ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, ada yang bilang 8, dan seterusnya. Dan juga seperti ini, nomor 2. Apa yang kamu lihat? Wajah seorang wanita atau orang yang bermain trompet? Dan yang selanjutnya, ada berapa banyak wajah yang anak-anak bisa lihat? Ada yang bisa menyebutkan 2, ada yang bisa menyebutkan 3, dan sebagainya. Dan selanjutnya 4, apakah ini? Nah, ada ada 1, 4, apalah ini ya. Jadi kalau Lose mau sebutkan, artinya adalah KW. Artinya adalah kejadian untuk K dan W untuk Wahyu. Jadi Alkitab berbicara dari kitab pertama yaitu Kejadian sampai kitab terakhir adalah Wahyu. Belajar siapa penulis dan pengarang Alkitab. Ada lebih dari 40 orang untuk menulis kitab-kitab di dalam Alkitab selama kurun waktu lebih dari 1500 tahun. Jadi sebagian besar dari penulis-penulis Alkitab itu sebetulnya tidak pernah bertemu, tidak pernah sharing, diskusi, dan sebagainya. Tetapi cerita di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah sebuah rangkaian panjang yang tidak terputus, yang semuanya menyambung, tidak ada yang satunya cerita ke kanan, satunya cerita ke kiri, atau satunya serong ke atas, ke bawah, enggak. Tetapi semuanya menyambung sebagai satu. Itulah kehebatan dari Alkitab. Tetapi kenapa seperti itu? Itu nanti kita bahas. Nah, sebagai contoh misalnya kita Taurat yang ditulis oleh Musa. Padahal Musa baru ada di kitab Keluaran ya. Kitab Keluaran. Kitab Kejadian seperti apa? Di sana ada Adam, ada Abraham, Nuh, dan sebagainya. Musa apakah kenal dengan mereka? Tentu tidak, karena Musa jauh dari itu baru Musa dilahirkan. Tetapi kenapa Musa mengenal mereka dengan detail, dengan rinci, dengan segala keturunannya? Nah, nanti kita akan belajar kenapa sih seperti itu. Nah, di halaman 2 cari aktivitas juga sama. Siapakah yang menulis Alkitab? Ada nomor 1, 2, sampai
7. Misalnya nomor 2. Saya menulis ribuan perkataan hikmat ketika saya menjadi Raja Israel. Nah, itu ada pilihannya di sebelah kanan. Ada Paulus, Lukas, Matius, Salomo, Musa, dan Amos, Petrus. Nah, nanti kalian anak-anak cocokkan kira-kira nomor 2 itu jawabannya apa. Misalnya nomor 3 juga. Sebelum saya diutus kepada orang-orang Yahudi, saya adalah seorang guru yang membuat tenda. Apa jawabannya? Nah, tapi apakah betul-betul Paulus, Lukas, Matius, Salomo, Musa, Amos, Petrus yang menulis? Kita baca. Mari kita buktikan. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 berkata demikian. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak perlu ditafsirkan menurut kehendak sendiri. 21 sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Langsung lingkarnya di sini ada tulisan dorongan Roh Kudus. Jadi penulis-penulis di Alkitab itu menulis bukan kehendak dirinya sendiri, bukan kehendak manusia, karena segala nubuat-nubuat yang sebelumnya dan sesudah mereka hidup itu mereka tidak tahu dengan sendirinya, tetapi nubuat itu didorong oleh Roh Kudus, sehingga orang-orang penulis-penulis tadi berbicara atas nama Allah, bukan atas nama dirinya sendiri, tapi atas nama Allah. Nah, 2 Timotius 3 ayat berkata, segala tulisan yang diilhami Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Sehingga tulisan-tulisan yang tadi yang ditulis oleh Musa, Paulus, Salomo, dan sebagainya itu diilhamkan dari Allah. Allah yang turut bekerja dalam tulisan-tulisan tersebut. 2. Tokoh terpenting di Alkitab. Kitab yang anak-anak sudah ketahui, yang sering kali kita pelajari, yaitu di sana ada Adam, Musa, Abraham, Nuh, Daud, Salomo, Yunus, Yusuf, Daniel, dan Saulus. Tetapi apakah mereka tokoh utama dalam kisah Alkitab? Apakah Adam selalu ada dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Atau mungkin Daud ada di kitab Kejadian sampai Wahyu terus-menerus diceritakan? Kita buktikan. Lukas 24 ayat 27 dan 44 berbunyi demikian. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab para nabi. Nah, yang saya warna merah, ia adalah Yesus sendiri. Jadi lalu Yesus menjelaskan kepada mereka. Itu maksudnya. 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, Musa, dan kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Jadi Alkitab berbicara tentang aku di sini. Aku di sini adalah Yesus itu sendiri. Jadi semua kitab yang ditulis, Taurat, nabi-nabi, Mazmur, dan sebagainya, itu adalah bercerita tentang Yesus sendiri. Jadi tokoh sentral dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah Yesus. Bukan Daud, bukan Salomo, bukan yang lain, tetapi Yesus sendiri. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Nah, apa sih kekuatan? Di 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi fungsi dari Alkitab adalah memberi hikmat untuk kita semua
dan menuntun kita semua untuk kepada keselamatan oleh iman kita kepada Kristus. 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu fungsinya untuk mengajar anak-anak, dan Lose juga sama, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran oleh karya kasih keselamatan oleh Kristus Yesus. Dan adalah satu, bahwa Allah adalah penulis dan pengarang dari Alkitab. Allah ya, Allah sendiri yang menulis dan sebagai pengarang dari Alkitab, bukan Musa, bukan siapa-siapa. 2. Semua tulisan dalam Alkitab menunjuk kepada Yesus Kristus. 3. Alkitab memberitahu rencana Allah untuk menebus umatnya melalui Kristus. Nah, kita belajar bahwa Alkitab adalah kisah Allah mengenai siapa dirinya dan apa yang telah Ia lakukan untuk menyelamatkan kita. Di dalam Alkitab juga Allah memberitahu kita mengenai hubungan Allah dengan anak-anaknya. Ia juga memberitahu kita mengenai diri kita dan dunia di mana kita hidup. Alkitab adalah petunjuk Allah kepada kita untuk keselamatan melalui Kristus. Apa yang harus kita percaya dan apa yang harus kita lakukan. Aktivitas juga sama, nanti ada kalimat-kalimat yang anak-anak juga bisa centang. Misalnya, aku membiarkan firman Tuhan mengajar, menegur, mengoreksi, dan mendidikku ketika aku membaca dan mempelajarinya, dan ketika pendeta, orang tua, dan guru-guruku memberitahu aku tentangnya. Nah, anak-anak ini setuju enggak? Kalau setuju, boleh dicentang. Kalau tidak setuju, disilang dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sehingga arti Alkitab bagiku seperti apa. Nah, nanti anak-anak di lembar aktivitas itu sudah saya juga kirimkan, sehingga anak-anak bisa centang dan silang sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Nah, terima kasih untuk perhatiannya, kerjasamanya. Kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Apa sih Alkitab itu? Karena Alkitab adalah fondasi kita, pegangan kita selama-lamanya, ada tertulis di sana. Janji karya penyelamatan Tuhan ada di sana. Nah, terima kasih Lose sampaikan untuk perhatiannya. Sampai bertemu di minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.